Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian dan juga simpatisan yang Tuhan Yesus kasihi. Kami bersyukur Majelis Jemaat GKI Gading Indah untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir di tempat ini. Kami menyambut simpatisan juga yang hadir di tempat ini dan bisa bersama-sama beribadah bersama kami. Bersama ini kami menyampaikan beberapa poin penekanan warta dari warta tertulis yang bisa dilihat di QRIS di belakang kursi. Yang pertama adalah berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Lis Dianawati dalam usia 84 tahun pada hari Rabu 15 Januari 2025. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 18 Januari di TPU Pondok Rangon. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai keluarga yang ditinggalkan. Warta yang kedua adalah persekutuan dan kebersamaan wilayah 3, 5, dan 7 yang akan diadakan pada hari Sabtu 25 Januari pukul 4 sore di GKI Gading Indah di lantai 2 dengan tema menemukan sukacita dalam kebenaran Kristus yang akan dilayani oleh Penatua Ana Nuraini SSI, Teologi. Yang ketiga adalah seperti yang telah direncanakan sebelumnya, lift GKI Gading Indah sedang dalam perbaikan mulai tanggal 6 Januari sampai 31 Januari 2025. Selama perbaikan lift, jemaat dipersilakan menggunakan tangga untuk menuju ke ruang ibadah di lantai 2. Bagi jemaat yang tidak dapat menaiki tangga, tersedia kebaktian di lantai dasar dengan kapasitas terbatas. Kami menghimbau jemaat yang masih sehat dan mampu menaiki tangga untuk dapat tetap mengikuti kebaktian di ruang ibadah lantai 2. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Tuhan tidak pernah tinggal diam akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Roni Nathanael MTH. Dan jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Iman. Dia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat ada kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Ada ungkapan dalam bahasa Jawa, Gusti ora sare. Tuhan tidak tidur, bukan berarti Tuhan mengidap insomnia sehingga dia susah tidur dan nggak bisa tidur-tidur, saudara-saudara. Tapi ungkapan itu mau mengatakan bahwa Tuhan, Dia tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Tuhan bukan cuma tahu, Dia mengerti, Dia memahami. Kalau dalam surat Ibrani dikatakan imam besar kita di dalam Yesus Kristus itu, Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Gusti ora sare, karena Dia tidak tinggal diam. Dia terus berkarya untuk memberikan apa yang baik kepada kita, orang-orang yang dikasihinya. Maka baik dari waktu ke waktu kita menengok ke belakang, kita menoleh untuk melihat bagaimana tangan kasih Tuhan yang memeliharakan kita. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa
Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18 berkata demikian. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menyentuhnya. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak untuk bersaat teduh sejenak, melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa kami yang di surga, inilah Tuhan anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat Tuhan. Kami memohon ampun atas apa yang telah kami lakukan sepanjang seminggu ini. Kami telah mendukakan hati Tuhan, kami telah menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami. Melalui pikiran kami, perkataan kami, dan juga perbuatan kami. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Mampukan kami ya Tuhan agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon ampun. Amin.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan seperti dipersaksikan Mazmur 145 ayat 14 mengatakan, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk lesu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu.
Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena kami telah menjadi milik kepunyaan-Mu di dalam Yesus Kristus. Dan karena itu kami tahu Engkau selalu memperhatikan kami. Engkau mempedulikan kami karena Engkau mengasihi kami. Dan karena kasih setia-Mu jugalah kami boleh berhimpun lagi saat ini di dalam kebaktian minggu ini. Dan secara khusus kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami lewat pemberitaan firman-Mu. Kami rindu kami boleh menjadi seperti tanah subur,
tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami memberi diri kami dipimpin hanya oleh Sang Penolong, Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-62 ayat 1 sampai 5. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 5. Demi Sion, aku tidak akan diam, dan demi Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi perempuan yang ditinggalkan, dan negerimu tidak akan disebut lagi perempuan terlantar, tetapi engkau akan dinamai perempuan kesukaanku, dan negerimu perempuan bersuami. Sebab Tuhan suka kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang pemuda menjadi suami seorang gadis, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girangnya seorang mempelai melihat pengantin perempuannya, demikianlah Allahmu akan bergirang atasmu. Demikian sabda Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setia-Mu, anak manusia berlindung padamu. Kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setia-Mu, anak manusia berlindung padamu. Keadilan-Mu bagaikan gunung Allah, dan hukum-Mu bagai samudra yang hebat. Manusia dan hewan Engkau selamatkan. Oh, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setia-Mu, anak manusia
Lanjutkanlah kasih setiamu ya Tuhan, bagi orang-orang yang mengenal Dikau dan keadilan-Mu. Lanjutkan ya Tuhan kepada orang yang tulus hati. Tuhan kasih-Mu sampai ke langit, setiamu Tuhan sampai ke awan. Betapa berharga kasih setiamu, anak manusia berlindung padamu. Bacaan kedua diambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 1 hingga 11. 1 Korintus 12 ayat 1 hingga 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia, tetapi satu Roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dipersaksikan demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba." Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter.
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bahasa Indonesia kaya dengan peribahasa. Pernah dengar atau masih ingatkah Anda dengan yang satu ini? Seperti telur. Boleh dilanjutkan? Seperti telur diceplok, ya. Seperti telur di ujung tanduk. Kita bisa bayangkan saudara-saudara ya, kita bisa imajinasikan, visualkan dalam benak kita. Tanduk itu ujungnya runcing. Lalu kalau ada telur di atasnya, di ujung tanduk itu, seandainya telur itu punya perasaan, kira-kira menurut Anda perasaan si telur bagaimana tuh ketika dia ada di ujung tanduk? Galau. Apalagi takut. Kalau takut, cemas, dan saudara-saudaranya kumpul semua di sana. Sebab sangat besar kemungkinan ketika tidak dipindahkan ke tempat yang datar, dia akan mengalami celaka. Bagai telur di ujung tanduk. Peribahasa itu singkatnya mau menunjuk pada keadaan yang sangat berbahaya, yang genting, yang kritis, yang membuat orang tadi merasa galau, takut, cemas, khawatir, dan seterusnya. Ketika kehidupan ini seakan-akan ambruk, seolah langit runtuh, dan tidak berdaya untuk bangkit, karena seolah harapan tidak ada lagi, yang ada cuma kekelaman. Situasi bagai telur di ujung tanduk itu tentu apa yang dialami, dihadapi oleh orang yang satu bisa berbeda dengan apa yang dialami oleh orang yang lain. Yang seorang barangkali mengalami situasi seperti itu karena tekanan perekonomian, di PHK, tidak kunjung mendapatkan pekerjaan baru, sementara simpanan dari kapan-kapan sudah habis, tidak tersisa. Yang lain
mungkin mengalami situasi itu ketika ada hantaman badai yang begitu dahsyat di dalam hidup pernikahan. Saat pasangan hidup yang dicintai sepenuh hati ternyata berkhianat. Orang yang terus-menerus mengalami KDRT, orang yang didiagnosa mengidap penyakit yang sangat parah, orang yang kehilangan, orang yang sangat dikasihi, yang menjadi sandaran hidupnya. Orang yang mengambil keputusan yang salah di persimpangan jalan hidupnya sehingga berakibat fatal. Bukan cuma buat dirinya tapi juga buat orang lain. Ketika masalah yang satu belum teratasi, muncul masalah lain. Beban yang satu belum usai dipikul, datang beban yang lebih berat. Dan yang sebagainya dan yang seterusnya. Pasti tidak mudah untuk menerima, menyikapi dengan benar kondisi di mana kita seolah seperti telur di ujung tanduk tadi. Situasi-situasi yang rasanya begitu mengkhawatirkan, yang membuat kita ketakutan, kadang menyakitkan, menyedihkan, dan sebagainya. Nah, saking beratnya tidak jarang orang lalu memilih shortcut, jalan pintas. Karena alasan tekanan perekonomian, ada orang yang melakukan tindakan kriminal. Ada juga yang kemudian menjual diri. Yang tidak sanggup menanggung beratnya beban perasaan yang dialami membuat ada orang yang akhirnya bunuh diri. Terus saudaraku, bacaan Injil hari ini antara lain melukiskan situasi seperti telur di ujung tanduk yang terjadi dalam sebuah pernikahan di Kana. Yang menikah, siapa saudara? Anda tahu yang menikah siapa? Tidak tahu saudara, tidak disebutkan identitasnya. Saya juga tidak dapat undangan, jadi saya tidak bisa menginformasikan yang menikah ini siapa. Tapi sebagian besar ahli perjanjian baru menduga bahwa mempelai yang tidak disebutkan namanya ini sepertinya masih ada hubungan keluarga dengan Maria. Dari mana bisa ditafsirkan begitu? Karena ada catatan bahwa Maria tahu kalau tuan rumah kehabisan anggur. Jadi seandainya Maria itu cuma tamu biasa, bagaimana mungkin dia bisa tahu rahasia dapur tuan rumah? Lalu disebutkan juga Maria bisa memerintah para pelayan melakukan apa yang dikatakan Yesus. Jadi barangkali Maria ini entah masih iinya mempelai atau masih ipoh atau apa, nggak tahulah begitu saudara-saudara. Dan bisa dibayangkan ya, aib yang akan dialami oleh mempelai dan keluarga seandainya tidak ada solusi buat masalah yang terjadi itu. Karena di dalam perjamuan orang-orang Yahudi, dalam tradisi mereka, anggur itu adalah sesuatu yang sentral. Anggur merupakan simbol penghormatan kepada para tamu sekaligus juga lambang kehormatan dari mempelai dan keluarganya. Jadi kalau di tengah-tengah pesta ketika masih jauh dari usai lalu anggur ternyata habis, mungkin seumur hidup orang akan mengenang peristiwa itu.
dan itu akan mencoreng nama baik dari mempelai dan keluarga. Maria menyadari betul hal tersebut. Tapi bukan cuma itu. Maria juga yakin bahwa Yesus bisa memberi jalan keluar. Dari mana keyakinan Maria? Sebab kalau kita baca Injil Yohanes, menurut Injil Yohanes, peristiwa di Kana itu kan mujizat pertama yang dilakukan Yesus. Dari mana Maria kok bisa percaya bahwa Yesus sanggup menolong? Nah, kita mengingat catatan dalam Injil paralel yang lain, misalnya Lukas. Menurut Lukas, di sana dikatakan Maria mengalami dan menyaksikan hal-hal yang luar biasa terkait dengan keberadaan Yesus. Mulai dari kedatangan malaikat Gabriel yang memberitahukan tentang apa yang akan terjadi atas diri Maria, kehamilannya, lalu apa yang terjadi juga segera sesudah ia melahirkan Yesus. Apa yang terjadi ketika Yesus dibawa ke bait Allah dan yang sejenisnya. Saya yakin semua itu menumbuhkan kepercayaan dalam diri Maria bahwa memang Yesus adalah Sang Mesias. Bahwa Yesus memiliki kuasa ilahi yang tidak dimiliki manusia. Keyakinan itulah yang membuat Maria menemui Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Menurut Anda, Maria mengatakan itu cuma sekedar menyampaikan sebuah informasikah? Cuma mau ngasih tahu anggurnya mau habis nih. Cuma itu saja atau ada sesuatu yang lain di balik perkataannya itu? Apa kira-kira? Maria kalau cuma informasi mungkin Yesus mengatakan, oh kesian amat ya. Tapi dari apa yang diperkatakannya itu kita bisa menangkap bahwa Maria bukan sekedar menyampaikan informasi. Tapi tersirat harapan atas dasar keyakinannya tadi bahwa Yesus diharapkan menolong. Bahwa Yesus tidak tinggal diam. Yesus tidak langsung menindaklanjuti apa yang disampaikan Maria. Malah Yesus mengatakan kepada Maria bahwa waktunya belum tiba. Jadi istilah waktu dalam teologi Injil Yohanes itu berkaitan dengan masa di mana Yesus mulai berkarya secara aktif menunjukkan kuasanya sebagai anak Allah. Namun sekalipun Yesus berkata seperti itu, Maria memiliki keyakinan penuh bahwa Yesus akan bertindak. Maka Maria meminta kepada para pelayan untuk melakukan apa saja yang dikatakan Yesus. Dan kita tahu kelanjutan ceritanya. Terjadilah mujizat yang pertama menurut Injil Yohanes. Air yang biasanya digunakan untuk pembasuhan kaki dan mencuci lengan berubah menjadi anggur yang kualitasnya sangat baik. Itu yang membuat pemimpin pesta menegur mempelai laki-laki. Kok anggur yang kualitasnya bagus ini masih disimpan dan dikeluarin belakangan? Sebab biasanya anggur yang kualitasnya terbaik itu yang dikeluarin duluan, saudara-saudara ya. Supaya orang ketika sudah mulai rada banyak minum, udah rada keleyang-keleyang, tidak bisa lagi membedakan ya. Ketika anggur yang rada jelek kualitasnya yang dikeluarkan belakangan. Ini kualitasnya lebih baik dari apa yang telah dikeluarkan semula. Bukan cuma itu, jumlahnya juga sangat berlimpah. 6 tempayan dikatakan begitu ya.
Masing-masing isinya, volumenya bisa 80 sampai ada yang 120 liter. Jadi ambillah rata-rata 100 liter. Kalau 6 tempayan berarti ada 600 liter anggur dengan kualitas nomor 1. Mabok-mabok dah. Dan jangan lupa, sesuatu yang mungkin kita suka kurang perhatikan. Mempelainya tahu tidak masalah yang sebenarnya terjadi? Tahu tidak mempelainya? Mempelainya tidak tahu, saudara, bahwa sebetulnya dia atau mereka itu sudah seperti telur di ujung tanduk. Luar biasa ya. Bagaimana Tuhan bisa berkarya menolong bahkan ketika orang belum tahu atau tidak menyadari masalah yang sebenarnya dihadapi, dan memang mungkin juga bukan karena kesalahannya. Sungguh Tuhan tidak tinggal diam. Tentu ada aspek percayanya Maria dan ketaatan para pelayan sekalipun mereka tidak mengerti betul apa yang akan Yesus perbuat. Bukankah hal ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan kita akan campur tangan Tuhan yang mendatangkan kebaikan tidak sia-sia? Juga ketika kita berdoa memohon pertolongan Tuhan bagi anggota keluarga, bagi sesama anggota jemaat, bahkan bagi orang lain, permohonan kita tidak sia-sia. Bahkan juga ketika orang-orang itu belum menyadari situasi genting yang mereka hadapi. Nah, bacaan pertama dari Yesaya 62 juga mempersaksikan bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tapi situasinya berbeda. Jadi Yesaya 62 ini masuk kalau dalam teologi perjanjian lama, bagian ini masuk dalam klaster yang disebut Trito Yesaya. Yesaya kelompok ketiga, pasal 56 sampai 66. Dan sebagian besar itu ditujukan kepada bangsa Yehuda yang sudah kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Namun mereka perlu diyakinkan bahwa Allah pasti akan memenuhi janji-janjinya kepada mereka. Nah, tadi kita membaca Yesaya memakai juga kiasan perkawinan untuk menggambarkan hubungan antara Yehuda dengan Tuhan Allah. Dan itu merupakan kehormatan yang luar biasa. Terutama mengingat bagaimana bangsa kaum Yehuda, mereka sudah mengalami keadaan yang begitu memilukan dan menyedihkan akibat pemberontakan mereka kepada Tuhan. Bangsa Yehuda disebut sebagai perempuan yang ditinggalkan suami. Negerinya disebut sebagai perempuan terlantar. Nah, keadaan itu akan berubah karena Tuhan tidak tinggal diam. Tetapi engkau akan dinamai perempuan kesukaanku dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan suka kepadamu dan negerimu akan bersuami. Pada intinya saudara-saudara, Tuhan Allah berkata, aku akan membawa pulang kalian. Kalian tidak lagi akan disebut yang ditinggalkan. Bahwa sesungguhnya Tuhan Allah akan mengembalikan umatnya ke negeri mereka dan memberkati mereka. Seperti seorang pemuda menjadi suami seorang gadis, demikianlah dia yang membangun engkau menjadi suamimu, dan seperti girangnya seorang mempelai melihat pengantin perempuannya, demikianlah Allahmu akan bergirang atasmu. Dalam kasus kaum Yehuda, mereka memang mengalami penghukuman karena dosa pemberontakan mereka. Tetapi murka Allah tidak untuk selamanya.
Kasih setia Tuhan jauh lebih besar ketimbang amarahnya. Tuhan kembali bertindak untuk menyelamatkan, untuk memulihkan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Ibu bapak saudara-saudara, boleh jadi di sana sini situasi yang menempatkan kita seolah seperti telur di ujung tanduk. Mungkin memang karena kesalahan kita. Namun mari jangan putus asa. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kalau memang kita bersalah, segeralah bertobat. Percayalah bahwa kasih setia Tuhan lebih besar ketimbang penghukumannya. Jika kita sungguh percaya, berarti kita juga bersedia mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Termasuk keterbatasan kita di tengah kesesakan hidup yang membuat kita berada dalam situasi seperti telur di ujung tanduk itu. Dan ketika kita melakukannya dengan tulus, maka kita akan mengalami kuasa kasih Tuhan yang membangkitkan kita ke dalam hidup yang penuh dengan pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Sekalipun di depan mata kita belum melihat barangkali jalan keluar yang Tuhan berikan, percayalah. Kita akan mengalami bagaimana kuasa kasih Allah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberi kita kelegaan sekalipun kita belum melihat jalan keluar itu. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Amin.
Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersyafaat. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kami boleh mengenal-Mu sebagai Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Oleh karena itu, ketika kami mengalami kesesakan hidup, ketika kami harus memikul beban yang begitu berat, dan kami tahu kami tidak sanggup, kami tetap punya pengharapan. Pengharapan di dalam-Mu, Allah yang mempedulikan kami. Tolonglah kami, teguhkan iman kami, agar sama seperti Maria, kami percaya bahwa Engkau akan bertindak. Beri kami keteduhan hati, sekiranya kami belum melihat jalan keluar yang Tuhan berikan. Beri kami hikmat untuk mengenali sekiranya jalan keluar yang Tuhan berikan tidak persis sama dengan apa yang kami harapkan. Dengan keyakinan dan kerinduan itulah ya Bapa, kami menyerahkan keberadaan setiap kami seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang sedang berhadapan dengan masalah gangguan kesehatan, sakit penyakit, entah itu yang dialami sendiri ataupun yang dialami anggota keluarga. Barangkali Anda yang sedang mengalami tekanan perekonomian yang begitu berat, masalah terkait dengan sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Barangkali Anda, keluarga-keluarga yang sedang mengalami ancaman untuk keutuhan rumah tangga karena ketidakharmonisan dalam relasi antara anggota keluarga, dan banyak hal lain yang bisa menempatkan kami seolah seperti telur di ujung tanduk. Ya Bapa, mampukan kami untuk terus menggenggam erat tangan kasih yang Kau ulurkan untuk menopang kami. Dengan keyakinan yang sama ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu, termasuk jemaat GKI Gading Indah, yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan ikut sertakan mengerjakan misi Allah di dunia ini. Agar gereja Tuhan makin tekun, makin setia mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Agar gereja tidak hanya sibuk mengurusi diri sendiri, tapi makin memberi diri menjadi saluran kasih Tuhan, berkat Tuhan, menjadi tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami.
Masih ada begitu banyak masalah, persoalan yang harus diatasi bersama guna mewujudkan kehidupan yang makin adil, makin benar, makin damai, makin sejahtera. Dan kami percaya Engkau juga tidak tinggal diam. Engkau turut campur tangan. Ya Bapa, tetaplah nyatakan pimpinanmu. Hikmat-Mu Kau boleh anugerahkan terus kepada para pemimpin bangsa kami. Sehingga mereka makin menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Mewujud nyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk mereka yang sedang ada di dalam kesesakan karena rupa-rupa bencana yang menimpa, yang mereka alami, baik itu karena bencana-bencana alam maupun bencana-bencana akibat ulah manusia. Kami tidak perlu mengingat-ingatkan Tuhan supaya Tuhan ingat pada mereka. Kami tahu Tuhan bukan cuma ingat, Tuhan ada bersama mereka. Namun Engkau memanggil kami, agar kami juga mau memberi diri menjadi alat-alat damai sejahtera-Mu. Inilah kami, pakailah kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa yang kami ucapkan sepenuh penghayatan ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Baik berkat jasmani maupun juga berkat-berkat lain yang kami tidak bisa ukur dengan mata manusia. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami datang kepadamu menyerahkan persembahan yang sudah kami siapkan dan kumpulkan pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini supaya bisa menjadi berkat bagi perluasan kerajaan-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tangan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.